berkaitan dengan judul yaitu hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya sebelum kita masuk kepada materi makna hikmah Isra wal Mi'raj, tolong ikuti sholawat ini ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhrijna min baini min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu alaika ya Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku yang saya banggakan, ada 5 hikmah dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mempercayai kekuasaan Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah adalah raja, king of the king, raja di atas raja. Di dunia ini tidak ada yang paling berkuasa, paling memiliki kekuatan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menjadi presiden, kita boleh menjadi raja, tapi jangan lupa bahwa di atas kita ada yang maha segalanya. Siapa beliau? Siapa dia? Adalah Allah Rabbul Izzah. Anak-anakku yang saya hormati, di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Allah mengungkapkan yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Subhana, maha suci zat Allah, alladzi asra, yang telah menjalankan, bi'abdihi, hambanya, lailan, dalam satu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barokna,
yang diberkahi, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kita simak perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang berada di Makkah Al-Mukarram, kemudian berjalan menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Lalu beliau berkunjung kepada salah satu yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke Baitul Maqdis. Dalam satu riwayat disebutkan Baitul Maqdis adalah merupakan tempat sholatnya para nabi. Maka di saat beliau datang ke Baitul Maqdis, turunlah para nabi semuanya. Untuk apa para nabi turun ke dunia? Yaitu untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu ditunggu oleh penduduk langit dan ditunggu oleh penduduk bumi. Kenapa beliau ditunggu? Karena budi perangainya yang sangat tinggi. Anak-anakku yang saya cintai, menurut salah satu profesor yang bernama Profesor Agus Purwanto, seorang ahli tafsir, seorang ahli tata surya, beliau menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj tidak dapat dijelaskan dengan teori perjalanan cahaya. Kalau perjalanan cahaya hanya dapat menempuh 1 miliar kilometer, tetapi perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam perjalanannya beliau dengan memakai kendaraan yang sangat super cepat menempuh jarak sekitar 4 miliar 320 juta kilometer. Jadi kalau menurut perjalanan cahaya itu tidak akan terukur perjalanan beliau. Makanya banyak orang sekali tidak mempercayai adanya Isra Mi'raj. Tak mungkin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, lalu naik ke langit ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima yang sangat manfaat bagi seluruh umatnya adalah sholat 5 waktu. Kenapa? Hanya ditempuh lailan, dalam waktu 1 malam. 1 malam itu jumlah jamnya hanya 24 jam. Karena perjalanan Nabi SAW ada istilah vertikal dan horizontal. Bolak-balik Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Baitul Maqdis. Untuk apa? Nabi kita Muhammad SAW dipertemukan dengan kejadian di masa silam dan kejadian di masa yang akan datang. Di saat itu Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada salah seorang yang memikul kayu, lalu dengan pikulan kayunya akhirnya dia tidak bisa memikul. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa orang itu memikul kayu tapi pada akhirnya terbakar oleh kayu itu sendiri?" Maka kata malaikat, "Dia adalah umatmu Muhammad yang rakus akan jabatan." Kalau kita lihat ya, semua orang pada ingin menjadi pejabat. Padahal kita pun pejabat ya. Apa? Penganggur Jawa Barat. Kalau pejabat artinya pemangku yang akan bertanggung jawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Alhamdulillah kita barusan ya telah melaksanakan demokrasi
yang berkaitan dengan pemilihan. Mudah-mudahan kita doakan siapapun yang menjadi pemimpin kita di hari kelak menjadi amanah yang mengemban amanat masyarakat, sebagaimana masyarakat bangsa Indonesia bangsa yang sangat majmuk, terutama dalam bidang kepercayaan. Kenapa? Karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Anak-anakku semuanya, perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dapat menempuh perjalanan 4.320.000.000 kilometer. Beliau dapat menempuh cuma dalam 1 jam. Kita bayangkan ya, 1 jam dapat menempuh waktu yang sangat panjang ya, 4.320.000.000 kilometer. Itu hanya beliau tempuh dalam waktu 1 jam. Disebutkan dalam perjalanan Nabi kita Muhammad SAW hanya lailan, 1 malam. Beliau hanya membutuhkan waktu itu adalah 8 jam. Berarti bolak-balik antara bumi dan langit ya, hanya menempuh 8 jam. 4 jam di perjalanan bumi, 4 jam di perjalanan langit. Itu kalau memakai kendaraan biasa tidak mungkin sampai. Makanya dalam hal ini kita dituntut untuk meyakini bahwa Allah itu sangat kuasa, bahwa Allah itu sangat maha segalanya, sangat menentukan segalanya bagi kehidupan kita. Ada dan berada kita, mampu mengadakan dan mampu mentiadakan. Pada prinsipnya kita ini adalah wujudnya wujud aridi. Ada kita di alam ini karena Allah mengadakannya. Beda dengan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudnya adalah wujud hakiki. Ada tidak ada manusia, ada ciptaan dan tidak ada ciptaannya, maka tetap Allah itu ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa memperlihatkan hal itu semuanya? Linuriyahu min ayatina, supaya kita menyaksikan betapa akbarnya Allah memperlihatkan kekuasaan kepada kita semuanya. Kita bisa melihat perjalanan matahari saja ke bumi itu 148 juta kilometer. Panasnya sudah terasa. Apalagi nanti di hari kelak, kita ketika dikumpulkan di alam mahsyar, jaraknya bukan hanya 149 juta kilometer, tapi jaraknya adalah disebut dalam satu hadis seperti kamu meraba alismu. Jadi jaraknya hanya antara matahari dengan kita itu berada seperti alis yang ada pada sekitar tubuh kita, sekitar wajah kita. Maka akan betapa panasnya pada saat itu. Nah, pada waktu itu akan ada orang yang dilindungi Nabi ketika teriknya matahari sangat panas, yang Allah akan izinkan untuk memberikan syafaat. Siapa? Orang yang muda cinta kepada agama Allah. Kalian cinta pada agama Allah? Cinta? Kalau cinta perlu apa? Ya, cinta perlu pengorbanan, baik Jawa ya, secara bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahwa cinta itu adalah memerlukan pengorbanan. Kita berkumpul di terik matahari walaupun panas, tapi kita terus bertahan untuk apa? Membuktikan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hikmah Isra Mi'raj adalah sebagai ujian
kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umatnya. Mana ujian kepada Nabi kita Muhammad SAW? Pada saat itu beliau ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintai. Siapa dia? Yang pertama adalah istrinya, Siti Khadijah. Siti Khadijah yang selalu menyelimutinya di kala kedinginan, selalu membahagiakan di kala duka, selalu mendoakan ketika berjuang di medan perang. Bahkan dalam kata-katanya, wahai Muhammad, jika di dunia ini sudah tidak ada tempat untuk memperjuangkan agama Allah, tidak ada yang mendukung perjuanganmu, maka tulang belulangku rela untuk dijadikan pondasi engkau untuk berpijak. Itulah kebesaran sang istri yang sangat mencintai suami, yang berada dalam cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau ditinggal sang paman. Siapa pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib meninggal pada saat itu ketika Nabi kita belum Isra Mi'raj. Maka pada saat Nabi Muhammad SAW merasa kebingungan di dunia ini, Allah memanggilnya untuk mengangkat beliau, diisrokan dan dimi'rajkan. Isra artinya dijalankan, Mi'raj artinya dinaikkan. Kalau kita maknai secara istilah, Isra di situ artinya kita harus mau berjuang, memperjuangkan harta dan jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Apakah engkau mau ditunjukkan yang akan menyelamatkanmu dari siksa yang sangat pedih? Apa itu? Tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah, wa tujahiduna dan berjuang fi sabilillah di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Anak-anakku yang saya cintai, itulah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Ayyukum ahsan amala, supaya menjadi contoh bagi kita semua bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan contoh dalam ruknul ibadah, dalam ruknul munakahah, dalam ruknul jinayah, ruknul munakahah. Mana dalam ruknul ibadah? Kaki beliau sampai bengkak. Kenapa bengkak? Bukan karena penyakit, tapi beliau bengkak karena sangat mencintai Allah, berdiri sangat lama, membaca surat-surat yang panjang pada waktu sholat, sampaikan kakinya bengkak. Nah, itu merupakan contoh bagi kita ya. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah lelah dalam menghadapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau lakukan dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, beliau giginya sampai copot. Kenapa itu? Karena ketika dikejar oleh yang tidak senang kepada beliau, ketika beliau pergi kemana? Ke Taif, menginginkan perlindungan saudara-saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Ketika ketika al-haqqu, ketika yang hak itu benar, innal batila kana zahuqa, maka datanglah kebatilan di saat itu yang akan dihancurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW menginginkan ketika beliau datang ke Taif disambut oleh saudara-saudara. Ternyata beliau datang bukan disambut, tapi dilempari. Bahkan disebut Muhammad kal majnun, Muhammad bagaikan orang yang telah gila.
itu adalah pengorbanan jiwa beliau. Dan juga beliau dikatakan untuk membela agama Allah pernah beliau lagi beristirahat, maka datanglah seorang utusan untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersandar beristirahat dalam sebuah pohon. Maka datanglah siapa? Daksu. Dia disuruh oleh kafir Mekah untuk membunuh beliau. Maka ditekankanlah sebidang pedang kepada beliau. Ya Muhammad, mau ke siapa engkau minta tolong? Maka Nabi kita tidak gentar menghadapi gebrakan seperti itu. Ya, ketika pedangnya disimpan di sini, Muhammad, kepada siapa engkau minta tolong? Maka Nabi kita hanya menyebut Allah. Kepada Allah. Jatuhlah pedang yang pada saat itu. Dibalikannya pedang tersebut kepada siapa? Kepada pemuda yang gagah berani itu. Dibalikan pedangnya. Kalau pedangku angkat, kepada siapa kau akan minta tolong? Maka saat itu Daksur, kalau tidak dengan maafmu, maka aku akan menjadi orang yang sangat tersesat. Akhirnya dengan budi perangai Nabi pada saat itu, Nabi memaafkannya. Akhirnya Daksur masuk Islam. Nah, itulah keberadaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, namanya Isra, merubah perjalanan beliau. Bagaimana dihadapkan dengan perjalanan yang sangat hitam di saat itu. Keadaan di Arab merupakan jahiliyah, bodoh dalam artian bukan bodoh tidak bisa baca dan tulis, bodoh karena belum menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kedatangan Nabi kita Muhammad SAW selalu ditolak. Yang ketiga adalah adanya Isra Mi'raj ini, hikmahnya Nabi kita Muhammad SAW adalah menerima sholat. Ketika Nabi kita Muhammad SAW dari Baitul Maqdis, beliau naik ke langit pertama, bertemulah dengan Nabi Adam alaihissalam. Siapa Nabi Adam? Nabi pertama dan merupakan orang yang pertama berada di dunia ini. Apa yang diterima oleh Nabi Adam? Wa 'allama Adamal asma. Nabi Adam alaihissalam diutus Allah ke dunia ini, dituntut untuk apa? Untuk mengenali siapa? Nama Allah. Wa 'allama Adamal asma. Dan itu semua adalah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu Nabi kita ketika bertemu di langit pertama dengan beliau, pada saat itu Nabi Adam alaihissalam melihat kepada tangan yang kanan, dia tersenyum. Melihat kepada tangan kiri, beliau menangis. Maka ditanyakan oleh Nabi, ya Jibril, kenapa Nabi kita Adam alaihissalam ketika melihat tangan kanannya beliau tersenyum, tetapi ketika melihat tangan kirinya beliau menangis? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, dia adalah umatmu. Sebelah kanan artinya orang yang akan bahagia masuk surga, dan yang sebelah kiri adalah menunjukkan bahwa akan ada umatmu sebagai cucu Adam alaihissalam yang akan masuk neraka. Maka Nabi Muhammad SAW pada saat itu beliau memahami bagaimana supaya umatnya tidak masuk neraka. Sampai beliau ibadahnya betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangkan umatnya diselamatkan dari api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kita naik ke langit yang kedua. Beliau dipertemukan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa digambarkan Nabi yang akan turun ketika akan terjadi kiamat. Pada saat nanti kiamat akan terjadi, idas sama'u
wansaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada saat itu maka Nabi Isa akan turun. Untuk apa beliau diturunkan? Yaitu untuk menyelesaikan permasalahan di dunia ini. Jadi pada akhirnya nanti seluruh manusia akan dibereskan kehidupannya sehingga beriman seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Singkatnya Nabi dipertemukan naik di langit ketujuh. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang bersandar pada salah satu kubah, di mana kubahnya itu adalah terbuat dari emas. Dari kubah tersebut mengalirlah air. Ada 3 aliran. Pertama itu disebutkan di dalam kitab Ad-Darr. Ketiga sungai tersebut dialirkan dari surga dan mengalir ke dunia. Mana ketiga aliran air tersebut? Yaitu ada sungai Jihun, sungai Efrat, dan sungai Tigris. Itu ya dalam pelajaran IPS. Sungai itu berada di dunia ini, sehingga manusia kalau tidak meminum air dalam waktu 1 hari saja mungkin akan kehausan, kesananya akan mati. Kebetulan di hadapan saya ada air, boleh minum dulu? Ya. Kemudian pada waktu itu Nabi kita Muhammad SAW naj'atan lis-sawa al-jannatu ma'ra. Beliau naiklah ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Sidratul Muntaha itu ada jauhus sama, pintu-pintu langit. Ada yang namanya mutrab. Apa mutrab? Mutrab adalah sepotong awan. Malaikat Jibril alaihissalam pada waktu itu beliau mengantarkan Nabi kita Muhammad SAW hanya sampai Sidratil Muntaha. Untuk masuk kemana ke mutrab beliau tidak bisa. Kenapa? Karena di sekitar tempat mutrab adalah semuanya berbentuk cahaya. Nabi kita Muhammad SAW di mutrab tersebut bersujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Karena beliau belum menemukan di dunia ini sepotong awan di mana awan tersebut dikelilingi oleh cahaya. Spontanitas pada waktu itu ketika Nabi sujud, langsung seolah-olah ada yang membawa. Datanglah ke hadapan Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sujud, Nabi kita melihat cahaya yang begitu bertaburan pada saat itu. Kemudian beliau mengucapkan doa, At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Setelah itu dibacakan, maka berfirmanlah Allah, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Muhammad, dan kasih sayangku hanyalah untukmu. Maka kata Nabi Muhammad, ya Allah, kasih sayangmu bukan hanya untukku, aku mohon berikanlah kepada kami semuanya. Maka dibacakanlah
Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka pada waktu itu para malaikat yang menyaksikan di tempat yang lain menjawab semuanya amin. Maka salah satu password untuk membuka surganya Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan amanat yang satu, yaitu adalah salat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekatkan diri kepada Allah, bertemu dengan Allah adalah beliau mendapatkan amanat yang sangat mulia. Dan amanat itu adalah merupakan password kita nanti membuka surga. Kalau passwordnya salah, bisakah membuka? Tidak bisa. Begitupun nanti kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kita bisa membuka surga kalau sholatnya tidak benar. Sholat itu ada 3 huruf, shod, lam, dan ta. Shodnya apa? Sidqul qaul. Orang yang sholat pasti kata-katanya benar, tidak akan berkata yang kotor, apalagi mengungkapkan kata yang tidak enak didengar. Ya, menyebut saja dikruka, ahuka, kamu menyebut kepada saudaramu, kepada temanmu dengan kata-kata yang lain, itu sudah dibenci Rasul. Apalagi kalau menyebutkan bahasa yang kotor, ya, kancing coplok. Kita sudah tidak asing lagi kalau mendengar di jalan, di pasar. Bahkan yang aneh itu kalau di lingkungan pelajar mengucapkan kata-kata itu. Notabene-nya lagi Islam. Nah, kalaulah kita tidak bisa menjaga lisan ini, berarti akan mengubah password kita, tidak akan bisa membuka kunci. Sebab as-sholatu miftahul jannah, bahwa sholat adalah kunci, ya. Sholat adalah kuncinya untuk membuka surga. Maka jagalah sholat, jangan kau kotori,